Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama, NIM 21035110025. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh menurut David adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Sedangkan menurut Lelsan, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Sedangkan penginderaan jauh sendiri merupakan ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area muka bumi dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Sistem penginderaan jauh terdiri atas satu, yaitu sumber tenaga, yang kedua atmosfer, kemudian ada sensor, interaksi dengan objek, perolehan data, dan pengguna data. Sumber tenaga sendiri terdiri atas dua, yaitu sumber tenaga pasif dan sumber tenaga aktif. Sumber tenaga pasif diperoleh dari sinar matahari sehingga membentuk sistem pasif. Sedangkan sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan manusia, contohnya cahaya buatan dari lampu disk. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkan kembali. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek permukaan bumi. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di permukaan bumi dari jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dengan objek di permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk membawa alat sensor disebut wahana. Wahana yang digunakan seperti balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Interaksi dengan objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap, sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra, sedangkan data digital didapatkan melalui software pada komputer tertentu. Kemudian pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi. Kemampuan pengguna data dalam menginterpretasi citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Hasil interpretasi citra sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman pengetahuan, dan tingkat pemahaman penafsiran citra pengguna data. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.